Yang pertama, memetakan kondisi atau current state Indonesia dalam upaya membenahi layanan wisata medis dari segi keunggulan pelayanan kesehatan, membedah alasan terdalam mengapa Indonesia belum mampu bersaing dalam industri wisata medik di Indonesia, terutama pada segi kualitas layanan dan harga layanan yang kompetitif, menggali suara dari Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, terima kasih sekali atas waktu para aktivis untuk medical tourism. Di sini ada Pak Ardantya eh, yang akan menjadi fasilitator untuk kegiatan adalah ini. Dan ada juga apa yang ada di dalam konteks medik betul ya. Ya. Artinya ini medical tourism for the sick person. Dan yang kedua adalah medical wellness tourism for the relatively healthy person. Ini. Memang ini tidak hitam putih ya, tapi ini dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan ini. Slide berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks konteks medical tourism for the sick ya, ini ada Permenkes ya. Ya, slide. Baik, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Prof. Laksono sudah memberikan pembuka yang begitu tajam. Betul, memang kami para pelaku wisata medik yang sudah lama juga bergabung dalam WhatsApp group ataupun diskusi workshop, ini terus mencari tahu bagaimana kita bisa memiliki competitiveness di Indonesia. Apa sebetulnya pandangan beliau ini, keunggulan daripada apa yang ditawarkan di luar negeri sana, kenapa kok itu sangat menarik hati para WNI kita, para warga negara kita ini yang lebih memilih ke sana daripada memilih berada di Indonesia. Ini nanti akan banyak, semuanya akan mencakup ujung adalah competitiveness atau bagaimana kita bisa bersaing dengan rumah sakit atau negara lain, terutama dari segi quality of service, juga dari segi harga, ya. Dan ini juga akan kita elaborasi di hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak lama-lama lagi. Saya justru akan mengundang banyak sekali para pejabat dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perekonomian juga. Tujuannya adalah kita sebagai pelaku silahkan menyampaikan apa yang menjadi hambatan di lapangan dan beliau-beliau sangat berbaik hati untuk bisa menyerap apa yang menjadi keluhan-keluhan kita dan aspirasi dari kita. Dan beliau-beliau ini adalah suatu permulaan yang baik karena pemerintah sangat terbuka untuk mendengar apa yang ada di lapangan. Baik, saya akan mengundang pertama adalah Dr. Hermes Santosa sebagai pembicara pertama. Beliau adalah Direktur BMSI Hospital. Silakan dokter, waktunya mungkin 5 menit atau 10 menit untuk baca diskusinya dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Hermes. Saya saat ini menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit BMC di Nusa Dua ya. Ini ya, apa sih yang mereka inginkan ketika medical tourism? Satu pasti cost, dua pasti quality, tiga pasti waiting times gitu ya. Jadi bolak-balik selalu larinya ke sini. Yang sebelah kanan juga saya nggak akan bahas, tapi larinya ujung-ujungnya ke sini gitu ya. Apakah kita bisa memprovide better quality? Apakah kita bisa cost yang lebih rendah? Dan ketika di tempat asalnya waiting times-nya lama, apakah kita bisa waiting times lebih cepat gitu ya? Saya kira ini berlaku untuk semua jenis medical tourism ya, baik di Indonesia, baik di Singapura, Thailand, bahkan India ya. Jadi dimanapun saya kira konsep ini masih berlaku gitu ya. Dan sekali lagi ini juga saya hanya ingin meng-highlight bahwa eh, karena seringkali ini untuk medical tourism kita menurut saya ada beberapa hal yang harus kita pisahkan ya. Jadi satu ada outbound tourism, outbound tuh orang Indonesia yang let's say kalau dari Indonesia kita bilang maka outbound ini orang Indonesia yang mencari medical tourism ke luar negeri gitu ya. Inbound itu adalah orang luar negeri yang mencari ke Indonesia dan ada domestik gitu ya. Mungkin orang dari Bali yang ke Jakarta atau orang Jakarta yang ke Bali mungkin atau dan sebaliknya gitu ya. Ke daerah-daerah lain ke Malang dan ke Jogja dan seterusnya untuk mencari satu treatment. Nah, yang perlu kita tahu adalah target market kita harus jelas. Kita mau cari yang dari mana. Kalau memang kita cari domestik, maka segala effortnya pasti kita sesuaikan dengan yang domestik gitu ya. Dan ini juga harus clear. Kalau memang domestik, jadi misal saya mau mencari pasien dari Jakarta untuk berobat di Bali, maka pendekatan saya akan berbeda dengan ketika saya mencari dari luar negeri ke Bali gitu ya. Nah, demikian juga
sekarang karena banyak didengung-dengungkan medical tourism lagi kan, salah satunya karena kita ingin menahan outbound tourism sebenarnya ya. Kita mau menurunkan outbound tourism. Kita mau meningkatkan medical tourism di dalam negeri dan menurunkan outbound tourism ke luar negeri yang devisa hilang sekian triliun dan seterusnya ya. Jadi marketnya harus harus clear apakah memang kita menghalangi outbound tourism, artinya mungkin membangun rumah sakit yang usia. Jadi ya kami itu berada di, mungkin banyak yang belum tahu, kami itu berada di Nusa Dua ya, di kawasan Nusa Dua, tempat banyak event-event yang kemarin berlangsung, G20 dan kawan-kawan. Kami sudah berdiri sejak 2012, jadi ini adalah tahun ke-13 kami ya. Dan kami sangat berkomitmen, menurut saya juga ini adalah salah satu yang sangat berpengaruh terhadap medical tourism, kami sangat berkomitmen terhadap kualitas. Dan sebagai bagian dari Siloam Hospital Group juga kami sangat sangat dikejar untuk kualitas kami yang harus lebih baik ya. Dan sejak 2014 kami sudah terakreditasi ACHS ya. Kami adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang terakreditasi ACHS. Jadi kami banyak belajar dari surveyor yang punya kacamata Australia dan Hong Kong dan Malaysia yang banyak dipakai ya, dan Singapura. Lalu melihat rumah sakit Indonesia dengan segala regulasinya yang berbeda, tapi mereka melihat dengan standar yang berbeda. Jadi cukup menarik karena beberapa standarnya yang kita lihat ternyata dari 2014 rekomendasi, ternyata pemerintah akhirnya mengakomodir cukup banyak dari rekomendasi-rekomendasi itu di eh, Permenkes-Permenkes baru-baru ini gitu ya. Termasuk terkait fasilitas. Jadi ya fasilitas mungkin saya nggak akan terlalu panjang ya. Kita punya memang unggulan kami adalah bedah plastik. Kami punya lobby terpisah untuk bedah plastik, lobby yang terpisah dan entrance apa namanya untuk drop off yang terpisah sehingga pasien lebih private ketika memasuki area bedah plastik kami. eh Ya, beberapa peralatan untuk alat-alat kosmetik, untuk bedah plastik kami, kita sebutnya kosmetik di kami ya. Ada untuk ultrasound liposuctions dan segala macam. Ini adalah salah satu ruang operasi kami. Kamar kami simple, hanya ada 3 kamar. 3 tipe kamar, ada shared room, ada single room, dan ada presidential suite room. Jadi hanya ada 3 kamar di kami. Dan kebetulan owner kami memberikan waktu itu dari awal memang sudah disiapkan satu bangunan villa yang terdiri dari 3 villa di dalam rumah sakit kami di dalam satu kawasan kami ya. Treatment-treatment untuk cosmetic surgical treatment itu ada beberapa, ini yang bisa dilihat sendiri ya. Tetapi yang paling banyak itu akhir-akhir ini kita lihat adalah face neck lift, blepharoplasty, dan breast surgeries ya yang sering. Itu yang demand-nya paling tinggi. Lalu untuk yang non-surgical ya semacam tindakan anti-aging ya. Untuk botox, filler, dan kawan-kawan ya, tanam benang dan seterusnya. Nah, kami juga menggunakan teknologi Chrysalix untuk operasi bedah plastik sehingga pasien-pasien bisa eh, membayangkan, memvisualisasikan kira-kira kalau dia pakai implan, let's say 350 cc, jadinya seperti apa sih? Kalau dia ngambil 250 aja gimana? Kalau dia ngambil 500 bentuknya gimana? Nah, ini kan susah dibayangkan sehingga kita minta bantuan aplikasi untuk membantu ini. Saya ingin sedikit memfollow up beberapa pertanyaan aja untuk mendalami presentasi dokter. Jadi dok, kalau misalnya kita tanya, menurut dokter sendiri, apa ya? Saya sebenarnya lagi ngejar ya pertanyaan apa sih kunci suksesnya Bayi MC gitu. Apakah mungkin saya lebih perdalam? Apakah karena berhasil akreditasi ACHS tadi, dokter, atau mungkin investasi teknologinya, atau di infrastrukturnya, atau marketingnya? Apa nih dok? Kira-kira kalau boleh simpulkan. Baik, terima kasih Pak Dentia. Kalau menurut kami memang tidak ada satu jawaban yang pasti ya. Tetapi kalau kami boleh pilih, menurut saya kombinasi dari kualitas dokter kami, eh, fasilitas kami, brand kami, dan akhirnya
hasil outcome dari pasien. Jelas bahwa eh, akreditasi berpengaruh ya, tetapi saya kira bukan driver utama. Tetapi itu membantu memastikan contoh dari Australia bahwa mereka bisa lebih tenang ketika melihat bahwa oke, ini standar yang sama yang dipakai di negara kami. Tapi definitely people not asking for the accreditation, but accreditation helps us a lot gitu. Satu lagi dok, jadi bagi rumah sakit dimanapun di Indonesia, apabila ingin jumpstart untuk sudah dikenal, bisa dikenal oleh pasien luar negeri, kan kita nggak semuanya kayak Bali ya. Itu menurut dokter apa dok? Apakah websitenya, ataukah social media, ataukah just focus on quality of service aja, atau bagaimana dok? Kalau menurut saya memang kami ini sangat beruntung karena kami di Bali ya. Jadi perputaran uang di Bali mungkin 70% dari tourism ya. Sehingga banyak orang Australian itu sudah datang ke Bali itu mereka sebut second home. Baik dok, terima kasih dok Dr. Hermes. Please stay in the room untuk nanti Ya. akan open diskusi nanti di akhir. Saya akan bergerak ke pembicara kedua, Dr. Ivan sini. Apa kabar dok? Ini dokter sangat sibuk, Mas Bro satu. Sehat Ya, dok. baik, alhamdulillah, Mas dan Thank you for your time dok. Ini untuk bisa sharing banyak mengenai dari segi SDM-nya dok. Monggo kalau dokter ada paparan. ya, terima kasih kesempatannya hari ini, Mas Ardiansyah dan teman-teman semua yang alhamdulillah bisa kumpul ya. Jadi saya senang sekali tadi mendengarkan paparan sebelumnya dari Pak Prof. Laksono dan juga tadi mengenai bagaimana BMC, dan saya rasa ini pengalaman yang nantinya bisa kita sama-sama sharing. Tapi mungkin saya mencoba untuk melihat dari perspektif bagaimana tadi dikatakan eh, wisata medik itu sebagai suatu industri. Saya rasa beberapa keunggulan yang kita miliki di dalam negeri seperti beberapa SDM, yang saya nggak mengatakan bahwa SDM kita rendah, dan saya harus bisa menyampaikan pride kita terhadap uh, uh, dokter kita, nurse kita yang memang mempunyai beberapa keunggulan ya. Tapi variasi yang terjadi adalah di Indonesia karena memang discrepancy ini cukup besar sehingga ada yang dikatakan dokter bagus, ada yang dikatakan dokter tidak bagus. Itu suatu label yang pada saat kita bertanya, kalau saya berobat ke rumah sakit tersebut, dokter yang bagus siapa? Itu artinya kalau ada dokter bagus, ada dokter yang nggak bagus. Ini justru menjadi PR buat kita pada saat kita pergi ke Malaysia. Kita tidak mendefine saya mau pergi ke Malaysia mau berobat ke jantung, ya udah saya ngikutin siapa yang barangkali direkomendasi tanpa membuat referensi terhadap nama. Kemudian akses yang pasti kita lebih dekat dan biaya masih relatif murah dibandingkan beberapa negara seperti Singapura. Tapi kalau kita bicara tentang di destinasi wisata ya tentu culture kita, makan kita, dan tentu itu akan mendukung, dan fasilitas tadi ditunjukkan di BMC mempunyai fasilitas yang baik, dan saya rasa juga banyak rumah sakit di Bali, di Jakarta, Surabaya, dan beberapa rumah sakit yang lain yang memang akomodatif untuk pasien-pasien kita. Nah, sekarang kalau kita kembali ke Bali Proposition yang tidak lepas dari produk medik. Memang produk medik ini adalah satu dari bagian produk layanan medik yang tentu ini adalah merupakan inti dari produk pelayanan, di mana ini tidak hanya mencakup dokternya saja, tapi kita juga mencakupi perawat, bidan, juga terapis dan tenaga pendukung, dan tidak kalah pentingnya adalah administratif staff yang memang menggovern untuk pola dari pelayanan tersebut. Dan kita memang tidak bisa pungkiri bahwa syarat kompetensi dari masing-masing apa namanya staff tadi itu tidak hanya kembali kepada hard skill-nya aja, tapi juga soft skill yang kita sangat sadari bahwa even kemampuan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia itu tidak semuanya bisa mengakomodasi kenyamanan pada saat orang berobat. Contoh misalnya orang dari Bali terus berobat ke katakanlah ke tempat saya di Padang gitu misalnya. Kemudian bahasa, makanan, culture itu sesuatu yang harus bisa kita adaptasi. Pertanyaannya adalah kalau saya buka rumah sakit di Padang, kira-kira apakah market saya orang Bali? Nah, ini yang mesti menjadi addressable issue yang kita sepakati sama-sama. Tapi in general, kalau kita bicara tentang SDM di Indonesia memang tidak lepas dari tantangan karena kita tidak bisa pungkiri mengenai produk jasa yang tidak merata, sehingga
terjadilah kesenjangan kompetensi dan itulah yang menyebabkan isu kita eh, ya tentu dari aspek distribusi kita masih mencari opsi lain dan kita memang sudah terbiasa di mindset kita bahwa kalau berobat itu satu selain dari komponen keuangan tapi juga ada beberapa komponen lain mendukung dan salah satunya adalah mindset kita yang selalu mencari second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh opinion yang akhirnya pada saat kita berobat ke Malaysia satu kali ketemu orang nyaman langsung berobat. Kenapa? Karena kita udah pergi ke sana. Dan ini hal yang kita mesti perbaiki dan ini merupakan investasi. Dan investasi ini adalah long term. Jadi kalau kita bicara tentang kesiapan dari kita ambil contoh lah negara-negara nanti kita bisa bahas ya. Tapi kesiapan mereka mungkin teman-teman yang mungkin dari generasi seperti saya yang sekolah kedokteran tahun 80 90-an gitu ya. Kita masih ingat banget banyak sekali dokter-dokter dari Malaysia yang medical student dari Malaysia yang belajar ke kita. Tapi sekarang itu sudah berubah. Kenapa? Karena investasi untuk SDM itu adalah investasi nggak hari ini kita jadi, baru besok kita udah dapat hasilnya. No, it takes a long time. Tapi kalau kita lihat dokter-dokter ya, yang generasi dan saya kebetulan di pendidikan, saya melihat bahwa satu generasi yang ada sekarang itu mempunyai kemampuan yang besar. Dan saya melihat bahwa our current generation of doctors itu punya highly attachment terhadap apa namanya perkembangan dunia dan tidak hanya confine pada apa yang terjadi di Indonesia. Dan itu membuka kita terhadap better competency, better access, dan juga bagaimana market di luar negeri itu bisa menjadi suatu referensi pada saat si dokter-dokter kita yang sekarang ini belajar bahwa eh, pasien yang kita treat itu mestinya bisa sama dengan kalau memang katakanlah kita mengobati pasien di luar negeri. Dan ini merupakan suatu hal yang di dalam pola pendidikan dan pelatihan harus bisa kita bina, bukan hanya kedokteran seperti saya katakan, perawatan dan staf yang lain berorientasi pelayanan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa soft skill itu merupakan suatu aspek yang seringkali kita lupakan. How to hold hands, how to provide brief news kepada pasien, how to handle distress patients, itu bukan merupakan suatu hal yang mudah yang kita dapatkan. Itu merupakan suatu core yang harus kita bangun. Dan tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa tempat kerja kita sebagai praktisi kesehatan itu akan sangat didukung dengan apa namanya facility dan juga insentif yang menarik sehingga tidak hanya harus dokter di Indonesia aja yang tertarik untuk mengupgrade skillnya, tapi juga dokter dari luar negeri kita lihat tren untuk orang kembali ke Indonesia cukup banyak. Saya termasuk salah satu anggota dari subkomite untuk penerimaan dokter asing dari luar negeri dan saya melihat banyak sekali lamaran orang yang mau pulang dari luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Karena satu faktor yang paling besar adalah keluarga. Tapi masih jarang dokter yang memang berbondong-bondong datang ke Indonesia karena saya mau mencari duit di sini. Jadi it's a long term buat kita dan saya rasa juga Indonesia belum tempat yang atraktif buat orang luar negeri datang ke Indonesia karena memang belum terbangun. Nah, sebagai studi kasus, saya kira juga ada banyak yang bisa kita lihat di sini seperti di Thailand, Malaysia, Korea, India, Turkey. Mereka sudah mempunyai product of excellence. Jadi mungkin ini satu hal yang kita perlu highlight bersama bahwa dalam membangun SDM, betul yang namanya pelayanan medik itu ya cakupannya luas. Setiap profesi, setiap spesialisasi, tiap apa namanya area of service itu akan mengatakan saya lebih bagus ini mesti diangkat. Tapi kita as a group, as a society, mungkin perlu mempertimbangkan Indonesia itu punya highlight apa ya, yang mungkin memang relevan dengan pasien kita. Dan admittedly adalah pasien yang mampu, pasien yang memang mempunyai kapasitas secara finansial untuk bisa traveling. Dan kalau kita bicara tentang ini ya tentu highlight ini harus kita sepakati bersama. Jadi apa yang bisa saya summarize untuk rekomendasi Indonesia? Menurut saya pertama adalah kita perlu menentukan target market sehingga kita bisa mengetahui bahwa fokus kita di sini. Uh, dan menurut saya domestic market adalah outbound patients yang selama ini menjadi mungkin challenge untuk kita itu adalah target market kita untuk kita retain. Dan saya rasa itu inisiatif sudah kita jalankan. But we have to define that as our target market. And secondly, mengenai product excellence,
kita berkumpul bersama untuk mendefine beberapa produk yang nantinya kita sepakati bahwa kalau saya pergi ke Turki saya mengejar untuk hair transplant, saya mengejar ke Korea mengejar kosmetik, ke Indonesia mungkin kita mengejar sesuatu yang kita sepakati sama-sama. Yang nggak usah terlalu banyak, mungkin 5 produk yang kita anggap ini adalah di Indonesia itu sangat kuat, itu yang kita dalamin. Yang ketiga adalah investasi SDM dan perlu diingat SDM ini adalah investasi jangka panjang. Jadi jangan berharap kita akan mendapatkan hasil dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Dan this is a long term. Kolaborasi sangat penting, Kementerian Kesehatan, Parekraf, kemudian para asosiasi, stakeholders yang kita diskusi siang hari ini, dan juga akreditasi saya rasa penting untuk memberikan suatu standarisasi. Tapi kembali saya convey the message bahwa akreditasi itu adalah satu aspek yang memberikan bukan dari segi labeling aja, tapi juga membantu untuk memberikan confidence. Dan terakhir adalah promosi terintegrasi yang harapannya adalah promosi ini merupakan suatu aspek yang tidak kalah penting karena mindset yang dimiliki orang Indonesia itu tidak lepas dari promosi yang sudah dilakukan bertahun-tahun bahwa saya kalau berobat ke Indonesia itu jelek, kalau saya berobat ke luar negeri itu bagus. And that needs to be highlighted uh, continuously. Dan ini mau nggak mau merupakan suatu effort yang harus kita lakukan secara kolektif. Jadi saya rasa itu Pak Dante untuk bisa memberikan highlight Ya, ke ya, makasih Dok, terima kasih banyak. Dok, izin melakukan beberapa pertanyaan pendalaman sedikit. Dok, tadi dokter bilang juga sebetulnya SDM kita unggul gitu ya. Eh, dan I agree in terms of hard skill gitu ya. Namun mari kita coba lihat dari point of view para market yang suka kita survei ya Dok. Kadang suka banyak sekali komentar-komentar, saya ke dokter di Indonesia begini, begini, kita nggak mendapatkan yang kita inginkan, gitu nggak puas, akhirnya dia pergi gitu ya. Ya, yang seperti dokter bilang bahwa cari second opinion, third opinion, fourth opinion dan seterusnya. Menurut dokter itu masih terjadi nggak dok? Atau itu sebetulnya kita nggak bisa generalisir ya, tapi as a CEO gitu dok, is that something yang actually scattered around ada di Indonesia atau bagaimana dok? masih di Indonesia itu justru ini yang menjadi PR kita bahwa yang saya katakan tadi adalah bukan highlight di unggul, Mas. Tapi yang saya highlight adalah beberapa SDM yang unggul. Artinya, kalau memang kita punya dokter bedah plastik yang banyak bagus, tidak mungkin ngantri sampai bulan tadi apa dok sampai Januari 2026 Ya, untuk panjang banget tadi antriannya dari ya di BMC. itu mengartikan bahwa dokter bedah plastik di Indonesia kurang atau dokter di Indonesia yang percaya dengan pasien ini yang percaya dengan dokter Indonesia yang bagus itu masih kurang. Nah, saya dari aspek apa namanya untuk supply-nya kita masih shortage. Kita ngomong oke, rasio oke. Kita bicara tentang jumlah mungkin ada certain spesialis yang kami udah cukup. Tapi apakah dokter yang punya keunggulan baik dan mempunyai kognitif yang seimbang dengan soft skill-nya? Saya yakin we are talking about minority of individuals yang ada di sini. And that is our homework, Pak. Thanks dok. Ya itu yang penting ya justru. Thank you untuk sama itu. Jadi kalau menurut dokter sendiri sebagai pelaku industri kesehatan dan juga sekaligus sebagai pendidik nih, sebagai pemimpin sebuah fakultas kedokteran, eh, I know you've been saying about investasi tadi ya long term, tapi saya belum dapat kira-kira ya rumah sakit, ya juga apa institusi pendidikan apa sih yang harus kita lakukan? Apakah mentraining kita sendiri atau sometimes saya ingin jumping to topik mengenai dokter asing. Jadi integrate itu gimana dok pandangan? Oke, kalau saya bicara tentang long term investment, jelas kita harus pay attention to our medical schools. Itu udah pasti. Komponen soft skill harus ada pada medical school. Tapi pada saat kita bicara terjun ke lapangan, ada beberapa komponen yang saya rasa harus kita bisa lebih perluas di sini. Khususnya adalah bagaimana kita meningkatkan capacity building dari dokter-dokter praktisi kita, baik itu dokter GP maupun dokter spesialis yang memang harus bisa kita berikan empowerment baik itu dari segi spesialisasinya atau dari sisi soft skills secara general. Dan kita harus bisa lebih liberal di situ. Dan banyak pengkotak-kotakan yang terlalu memperlambat
proses kita untuk menambah jumlah dokter itu harus kita bisa expedite. Tapi buat saya dokter asing masuk ke Indonesia harus kita sikapi dengan dua sisi. Satu adalah itu memberikan kesempatan untuk kita bisa apa namanya belajar dalam konteks TOT ya. Tapi kalau bicara tentang training for trainers, kita tahu bahwa Indonesia itu belum menjadi tempat yang di istilahnya dicari-cari loh. Orang dokter dari Cornell mau datang pergi ke Surabaya, mohon maaf Mas, belum tentu dia mau datang ke sini. Jadi Iya, iya. namanya kita bisa belajar, tapi mungkin dalam konteks untuk apa namanya transfer of knowledge. Thanks, Dok. Nanti izin nanti di akhir akan banyak pertanyaan dari teman-teman lain. Mohon tunggu sebentar, Dok ya. Kita akan maju lagi ke pembicara berikutnya, yaitu Dr. Reza. Halo, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar pada Cia? Thank you, Dok. Dan thank you waktunya ya, Dok. Ibu sekalian, ini Dr. Reza ini banyak sekali melakukan banyak penelitian ya, Dok. Jadi kita ingin dengar elaborasi dari Dr. Reza, di mana sebetulnya Indonesia ini juga sebenarnya nggak kalah dalam segi research ya. Tapi ada banyak hal-hal yang saya akan persilahkan Dr. Reza untuk banyak mengelaborasi sehingga jadinya orang cari mau stem cell mending keluar negeri misalnya gitu ya, Dok ya. Nah, itu monggo Dr. Reza, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Ardantia, Pak Kecil panggilan saya. Terima kasih Prof. Laksono, pembicara-pembicara hebat sebelumnya. Saya izin slide share ya. Perkenalkan saya Dr. Reza, saya dipertugaskan untuk tantangan Indonesia dalam regulasi dan riset inovasi biomedik. Tahu tantangan regulasinya cukup cukup panjang, kompleks ya, multi lembaga. Indonesia diberikan negara paling ribet di dunia untuk urusan birokrasi ini, sehingga akhirnya daya saing kita menjadi rendah karena perizinan yang rumit ini, sehingga terjadi hambatan inovasi. Ayo kita bagaimana kita solusi sama-sama mengurangi kompleksitas birokrasi, regulasi yang tumpang tindih, perizinan yang rumit, hambatan inovasi biomedik, akses ke pelayanan, ke materi yang masih impor semua. Yuk kita buat suatu usulan mungkin di tempat Prof. Laksono, mohon misalnya omnibus regulation apakah diperlukan untuk wisata medis ya, seperti itu. Sementara di bidang sel puncak terus ada update sejak tahun 2012, tahun 2018 stem cell boleh dijadikan penelitian berbasis pelayanan ya. Boleh untuk pengambilan, penyimpanan, aplikasi klinis ya. 2001, 2021 malah boleh komersialisasi, produksinya, bahkan penyimpanannya sudah boleh. Jadi silakan karena belum banyak di Indonesia ya, masih kalah dari luar negeri. 2022 tadi ya, industri mitra-mitra teman-teman ya, baru 4 di Indonesia ya. Jadi silakan, ada BPOM sudah boleh. Bahkan BPOM mengeluarkan terbaru mengenai advance medicinal terapi medicinal produk di 2025 ini. Peraturan ini sudah sangat mumpuni, silakan digunakan. Kenapa mumpuni? Ini melindungi ya terhadap produk-produk lain yang dari luar negeri atau malah pasien yang mau keluar negeri. Hati-hati, di Indonesia justru lebih safe karena dipantau di bawah peraturan ini ya, benar-benar yang peraturan memberikan keamanan ya. Kalau dilihat ini ada sel tourism, orang keluar negeri ya, malah efek samping di sana disuntik di hotel, selnya belum tentu cocok ya. Jadi efek sampingnya bahkan bisa menimbulkan seperti ini, kematian. Jadi ini strategi yang kami usulkan, Pak Ardentia, destinasi kesehatan unggulan tadi sudah ada, tapi bagaimana kita sama-sama meningkatkan ekosistem inovasi, baik di bidang biomedik terapan, untuk silahkan ajukan grant-grant ke kami dampingi, saya lagi dampingi 3 rumah sakit vertikal, berapa teman-teman di swasta, ayo bikin proposal gitu ya, kebetulan saya juga reviewer gitu ya, saya paham gitu ya, bagaimana yang proposal yang bisa dinotis oleh reviewer ya atau penilai ya, dan tentunya tadi kegiatan sama-sama di pemasaran seperti acara kali ini. Kawasan ekonomi khusus SSZ sudah terbentuk, mudah-mudahan ini juga lebih bermudah. Saya sedikit usulkan bagaimana juga inovasi di model bisnisnya. Mungkin ada bundle payment, warranty klinis yang pasien itu bayar tapi dia dapat
jaminan kesembuhan. Nah, ini kan ada sedikit keunikan yang mudah-mudahan ini bisa diterima nih usulan saya ini ke oleh Pak Ardantia dan teman yang disebut value based healthcare ya. Konsep perawatan berbasis nilai. Jadi outcome klinis itu biaya yang dikeluarkan. Yuk kita riset sama-sama. Misalnya terapi stem cell 20 juta gitu ya. Tapi kita hitung bagaimana kalau pasiennya nggak pernah capai 70%, silakan kembalikan uangnya gitu. Jadi akhirnya apa? Pasien mudah-mudahan dengan metode yang sedikit lebih beda, yang inovatif ini, outcome based payment ini, jadi orang jadi lebih percaya. Ini sudah ada beberapa contoh di luar negeri yang menerapkan ini. Jadi pendekatan ini mudah-mudahan bisa menarik tadi pasien dari luar, menahan pasien kita dan menciptakan persaingan global buatan Indonesia. Jadi ini tentu tanpa kolaborasi kita tidak mungkin ya. Jadi ya, kita sama-sama. Terima kasih dokter. Makasih. Mohon tahan sebentar, nanti akan ada pertanyaan Terima jawab di kasih. akhir. Terima kasih dok. Saya akan ke Dokter Andri Dahlan. Izin welcome beliau. Beliau ini sebagai mantan yang assisting. Ya, Dokter Andri, silakan dok untuk memaparkan. Kita ingin tahu ya dok, dengan pengalaman dokter, kenapa sih sebetulnya WNI kita kok minat banget sih ke luar negeri itu? Apa sih sebenarnya yang mereka cari dan apa pengalaman-pengalaman mereka rasakan di Indonesia selama ini sehingga jadi memilih ke sana? Silakan dok. Kesimpulan. Menurut saya, kita memang harus terencana, harus ada roadmap-nya, harus ada blueprint-nya, harus ada address-nya, mau kemana sih dibawa ya. Tidak mungkin bisa Indonesia seluas ini kita kerjakan sendiri. Tapi harus ada satu regulasi terpusat yang kuat. Ada dukungan kelembagaan yang komprehensif, support sistemnya seperti tadi. Ada skema pendanaan yang beragam. Revenue stream-nya banyak sekali. Di Singapura ini banyak sekali. Mereka bisa peningkatannya eksponensial seperti itu. Kemudian belum lagi super holdingnya memang sudah bekerja cukup lama untuk memberikan working capital. Kemudian fokus kuat pada lead bank dan inovasi. Oleh sebab itu saya senang banget ada orang-orang kayak Dr. Riza dan di pendidikan Dr. Ivan ya. Lead bank dan inovasi ini penting banget ya. Jadi inilah yang membedakan nanti kita inovasinya akan betul-betul terpakai atau tidak, terserap atau tidak. Kemudian kolaborasi antar sektor, ini sudah sering kita gaungkan tapi susah banget diwujudkan. Kemudian sistem penyediaan layanan ganda, publik dan swastanya memang tidak saya bilang tidak ada konflik tapi nanti di lain waktu kita ceritakan lagi. Terima kasih Pak Terima kasih Dacil. dokter. Terima kasih dokter Andri. Ya. Kalau ngelihat dari paparan dari dokter Andri, wow, Singapura udah maju banget ya dalam pemikirannya dan kita masih, paling tidak kita sudah di Indonesia sudah punya niat yang sama. Kita sama-sama ingin menghadang 165 sampai 180 triliun itu tidak dibelanjakan ke negara lain dan kita sedang merapatkan barisan untuk sama-sama berbenah gitu ya dok ya. Ya tapi tentunya melihat paparan tadi, wah itu sudah sangat complicated dan kompleks, sangat komprehensif ya dari Singapura. Menurut dokter kita harus mulai dari mana ya dok? Dari rumah sakit dulu nih misalnya. Menurut dokter harus ngapain dulu nih menurut dokter nih? Di unmute tuh dok. Di unmute dulu ya. Ya sebetulnya seperti kata Dr. Reza tadi, kita bergerak saja dari yang bisa kita lakukan ya. Seperti Pak Dacil dengan Malang Raya sudah sering melakukan audiensi atau advokasi ke Kemenko ya. Karena memang pada mungkin saya lihat ini harus ada yang menaungi semua departemen kesehatan, pariwisata, kemudian industri mungkin. Harus ada satu yang mengkoordinir untuk jalan bareng ke depan. Nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau bergerak sendiri, big picture-nya nggak dapat. Kemudian tentu yang dari bawah pelaku seperti Dr. Hermes dengan Dr. Ivan sudah bukan main ya. Saya rasa tanpa bantuan pun sudah berjalan sendiri. Kalau di sana, Parkway dan Reverse itu dibantu oleh pemerintah, oleh super holding ini. Mereka bisa sebesar itu. Jadi saya rasa potensi best practice-nya nanti yang terus selalu kasih masukan ke regulasi yang kuat. Jadi saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi semuanya harus melakukan advokasi terus ke atas. Dan harus ada yang membawa. Misalnya kita tebar jaring, harus ada satu yang kita, dirijennya harus yang betul-betul menguasai medan. Gitu. Ya, saya juga ingin menyapa Dr. Nana ada di sini dari Direktorat PPKR.
yang menghandle medical tourism di Kemenkes. Selamat Putus-putus siang Pak ya, Dok. Dacil. Oke, ada juga, ini ada Dokter Nane dari Direktorat PPKR. Jadi saya juga menyapa beliau. Baik, saya akan langsung buka pertanyaan baik audiens karena yang hadir ini banyak dari rumah sakit, dari manajemen rumah sakit. Tentunya pasti beliau-beliau ingin mengeksplor para narasumber yang ada di sini dan mungkin ingin memberikan masukan juga monggo. Saya akan buka penanya ataupun masukan monggo silakan yang ingin bertanya silakan membuka mic dan bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya akan mulai dari Dokter Mia nih. Dokter Mia ini dari direktur dan sekaligus keluarga pemilik sebuah rumah sakit di Probolinggo. Ya, beliau mempertanyakan bagaimana nih cara kita memperkenalkan rumah sakitnya ke kancah internasional. Tadi disampaikan sama Dokter Hermes sih bahwa itu pembenahan pembenahan pelayanan dan lain sebagainya juga. Apalagi mungkin apa namanya mungkin saya tanya Dokter Ivan sama Dokter Hermes nih apa ya biar ngetop itu gimana sih dok biar sampai ke dunia internasional gitu dok apa harus bangun bandara internasional di Probolinggo mau nggak dokter mungkin Dokter Hermes sudah Dokter Irfan silakan Ya, Hermes mungkin ya, terima kasih. Mungkin kalau saya ya, memang sekali lagi kalau kita mau memperkenalkan ke internasional kan pasti harus lokasi ya. Makanya seperti tadi saya bilang, lokasi kami beruntung gitu ya. Founder kami 12 tahun yang lalu sudah memimpikan medical tourism, naruh bangunnya di tengah ITDC di Nusa Dua gitu ya. Jadi itu salah satu kunci utama sih, kunci awal ya. Lalu kedua, eh, kalau ke internasional, pengalaman kami saja ya, saya nggak bisa eh, apa ya duplikasi ke tempat lain juga. Saya kurang tahu relevan atau tidak. Tetapi karena kami banyak melayani pasien-pasien asing, sehingga ya seperti tadi saya bilang, brand kami jadi lebih dikenal. Mereka sudah tidak asing dengan brand kita, sehingga ketika kita ada perkenalan servis baru, servis yang selama ini belum dilihat, begitu dilihat mereka udah kenal brandnya dan mereka udah nggak ragu karena mereka sudah banyak berinteraksi dengan kita gitu ya. Ya saya kira itu salah satunya ya. Selain tentu saja yang tidak perlu disebut ya, quality yang harus dijaga, fasilitas yang harus dijaga, patient safety yang baik, itu definitely harus ya. Itu tidak disebutkan lagi. Tetapi saya kira untuk membiasakan ke internasional, satu pengalaman kami ya bahkan di Bali ya cukup banyak rumah sakit yang bahkan stafnya termasuk dokter dan perawatnya ketika menghadapi pasien asing bahasa Inggrisnya tidak fluent. Nah ini kan udah susah ya. Kita mau marketing kan heboh-heboh tapi kalau datang nggak ngerti bahasa ya udah selesai gitu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu yang kami kira kalau mau ke internasional harus 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 fasih dengan bahasa at least bahasa Inggris ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya terima kasih ambil terima dari kasih dok pengalaman kami. Thank you. mudah-mudahan mungkin Dokter Ivan boleh memperkaya dok silakan dok Ya, saya kira mungkin saya senada ya dengan Dr. Hermes bahwa pertama kita mengevaluasi terhadap market yang kita mau kejar ya. Dalam hal ini memang upgrading dari skill set dari staff kita, bukan hanya dari aspek kognitif, skill dari sisi hard skill untuk medik dan perawat dan lain sebagainya. Tapi saya pikir kita juga mesti melihat apakah memang market internasional itu sudah relevan. Standar yang kita terapkan, saya rasa semua sudah sangat merujuk kepada beberapa standar internasional ya dalam pola penerapan CARS dan lain sebagainya. Tapi saya pikir penting juga kalau kita lihat di sini adalah apakah memang market kita itu akan sesuai dengan apa yang kita akan offer. Jadi kalau bicara tentang internasionalisasi, saya rasa saya sangat applaud lah kalau memang katakanlah rumah sakit di Probolinggo akan mencoba mengupscale. Tapi juga perlu dilihat bahwa apakah memang relevansi terhadap market tersebut akan sebanding. Andai kata kita misalnya kata mengejar marketnya mungkin di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah atau barangkali yang sekitar regional yang masih lebih relevan.
Mungkin kira-kira gitu, Pak Ardantia. Makasih dok. Ini tadi juga ada pertanyaan bagaimana berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenpar ya. Di sini hadir juga Dokter Nana dan juga Dokter Rika dari PPKR, mungkin Pak, dari silakan ya, Dok Prof. Laksono. Silakan ya Prof. ini menarik ya kalau kita lihat Kemenparekraf itu ya. Jadi selama saya jadi SKM ya 3 tahun dan sekarang udah nggak lagi staf khusus menteri itu memang terjadi suatu kebingungan untuk tadi rumah sakit yang boleh medical wellness tadi ya, medical tourism tadi kan ada kelas A dan kelas B loh. Nah seperti Pak Hermes ini BMIC kan apa kelasnya apa? Kelas apa tuh? C ya atau D? Enggak A dan B Pak. Kami kelas B khusus bedah, Prof. Ya khusus bedah loh. Ya, nah sekarang memang kompetensi itu akan diubah Pak. Tidak lagi kelas A dan B berbasis tempat tidur, tapi berbasis kompetensi Pak ya. Ya itu yang terjadi. Nah Terima sehingga kasih Prof. em, saya bilang pada teman-teman Kemenpar ya bahwa Kemenpar itu lebih banyak untuk yang lebih healthy itu Pak. Dan jumlahnya itu bisa massal Pak. Kalau yang sakit itu nggak banyak jumlahnya, benar nggak Pak? Massal misalnya pergi ke Bali untuk MCU dan ada healing proses di sana ya misalnya. Itu kan orang sehat kan lebih banyak dibanding orang sakit. Nah, Kemenpar paham betul sekarang. Dan ini ada kegiatan di Tokyo ya, tahu ya? Osaka, sorry, Osaka ya. Di Osaka tuh ya, Pak ya, Expo itu ya. Nah, Bu Menterinya udah tegas bahwa Kemenpar akan mengendorse betul untuk wellness tourism, Pak. Itu pernah dengar ya, Pak Ade ya? Ya dok. Ya. Ya Prof. Nah, Ya. ini momentumnya, Pak. Kalau perlu segera ke Osaka, Pak. Ikut pameran di Berangkat sana. dok. Apa? Berangkat saya tanggal 3 seluruh Ada. presentasi sama Nah, Kemenpar. ini udah tiga, Pak. Tiga, Pak. 3 Juni Prof. Ya. Juni. Nah, ini. Tolong, Pak. Ini digarap betul, Pak. Terutama di yang direct flight dari Jepang, Pak ya. Itu bisa ya. Nah, sementara itu saya juga mempunyai, tapi di UGM ya, kami juga mendorong Pemda, Pak. Nah, sekarang lagi menggarap Guci nih sama Pak Andri ya. Guci itu tempat wisata yang hanya penuh pada weekend, Pak. Jadi kami sekarang bikin kampanye wellness in weekdays, Pak. Nah, jadi wellness di saat tidak weekend, Pak. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, itu untuk mengisi hotel yang kosong tadi dan suasananya tenang, makan enak, kolam renang, kolam tidak penuh, macam-macam, Pak. Ya, juga untuk yang nanti mau kecantikan, dentis atau apapun juga, itu datangnya misalnya dari Jakarta naik kereta api ke Tegal, kemudian naik ke Guci, 3 hari di sana untuk urusan apa pasang gigi, misalnya transplant macam-macam. Nah, ini Pak, jadi kita tuh mengenalkan hal yang jadi Kemenpar itu baru 2 tahun ini Pak, memahami betul ini. Mereka waktu juga bingung, kami harus mempromosikan yang permen itu kan orang-orang sakit, mereka nggak bisa pergi jalan-jalan. Yang menunggu pun juga masa menunggu orang sakit mau jalan-jalan, yang benar aja Pak. Jadi itu, jadi ini kita udah di track yang benar ya. Maka kami di UGM betul-betul ingin supaya timnya Pak Adanya dan teman di sini itu coba deh Pak antara medical yang betul-betul tadi ya, yang sakit dengan wellness yang masih sehat ini jangan dijadikan semacam apa tumpukan enggak, Ya. digarap sama-sama ya. Jadi Ya. Pak Ardantia tolong bikin annual meeting dong Siap Prof. ya untuk Siap, masyarakat di siap, sini sama Pak siap. Niko atau sama para aktivis. Kami Siap. UGM siap memfasilitasi dengan webinar ini Pak. Tapi kita perlu meeting tahunan Pak untuk melihat Ya. kita tuh maju, berhenti atau malah mundur jangan-jangan dibanding tetangga tadi yang Pak Andi kata. Kapan Pak? 12 tahun yang lalu Pak ya, yang Tamasek itu ya. Super holdingnya dari tahun 74. Ah, lama banget. Berpikir. Nah ini Danantara mungkin juga bisa loh Pak. Danantara itu tahu ya. Danantara itu kan juga bisa diajak untuk bicara mengenai investasi di tourism Pak. Karena tourism itu betul-betul quick yield Pak. Kalau manufacturing, aduh susah, panjang. Bisa perlu 5 tahun baru baru jadi Pak. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Prof. Ya, Dokter Nanda mungkin sudah bisa menyapa. Ya, cek terdengar suaranya Pak Ardan. Ya, silakan dokter kalau mau menyapa Baik, beliau. terima kasih. Salam hormat dulu nih ke eh,
Prof, ke dokter-dokter yang sudah terlebih dahulu ya apa namanya berkecimpung di health tourism. Izin saya Nane tadi seperti yang disampaikan Pak Ardan bahwa saya masih baru gitu ya apa namanya mendalami apa health tourism ini. Jadi pada kesempatan ini saya alhamdulillah sekali diberikan apa namanya diberikan media untuk belajar banyak ya dari eh, Pak Dekan gitu. Ya Allah alhamdulillah gitu ya ada pencerahan bagi saya gitu ya. Dan saya melihat bahwa ternyata mungkin Pak Arden tahu ya berarti semua tuh sepemikiran sebetulnya ya termasuk dari saya sendiri mungkin sepemikiran bahwa tadi ada kita perlu meng-highlight eh, apa nih yang harus akan kita unggulkan. Tapi kita juga tergantung masing-masing rumah sakit juga harus apa namanya melihat juga potensi dan apa sih target mana yang harus yang akan disasar gitu ya. Kemudian saya setuju kenapa satu sisi juga rumah sakit juga harus apa namanya eh, membenahi diri gitu. Makanya kenapa salah satunya kenapa harus rumah sakit A, rumah sakit kelas B itu kan mungkin karena kami tuh berharap bahwa rumah sakit yang sudah terakreditasi dan dia kelas A dan kelas B itu mampu memberikan service excellent gitu ya. Sehingga mungkin akan lebih mudah lagi nanti untuk mengelola pasien-pasien yang tambahan lah ibaratnya ya di luar yang umum menggunakan BPJS-nya. Mungkin seperti itu tadinya. Tapi saya setuju juga dengan Prof. Laksono, Pak. Karena mungkin gini, berkembangnya sekarang itu kan ternyata yang bisa mendatangkan devisa untuk Indonesia dari health tourism itu tidak hanya dari rumah sakit ya Pak, mungkin sekarang juga ada klinik dan sebagainya. Akhirnya kita mungkin harus mereview kembali kebijakan Permenkes 76 ini apakah eh, perlu disesuaikankah atau seperti apa gitu ke depan nanti mungkin juga kami izin mungkin akan melibatkan Bapak karena di sini Bapak-bapak semua Bapak-bapak mungkin pada kegiatan kami barangkali nanti gitu ya untuk mereview kembali kebijakan. Nah, terkait tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dr. Mirah ya terkait bagaimana kolaborasinya mungkin eh, kan kolaborasi ya bahwa tugas Kementerian Kesehatan di sini terkait wisata medis ini salah satunya adalah melakukan penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara wisata medis nanti eh, rumah sakit mungkin mempelajari dulu barangkali ya untuk apa namanya untuk persyaratan-persyaratan apa yang bisa diajukan nanti silahkan jika sudah merasa memenuhi semuanya bersurat kepada Menteri Kesehatan yang apa CQ-nya Dirjen Keslan kalau sekarang Dirjen eh, Kesehatan Lanjutan. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan proses pemeriksaan, verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Kemudian ya nanti di tahapan-tahapan tersebut pasti ada semacam pembimbingan begitu ya. Ada apa namanya pemberian feedback dan nanti akan ada perbaikan sebelum nanti dilakukan penetapan. Mungkin kalau Ya, terkait penetapannya seperti itu Pak Ardan. Terima kasih. baik, terima kasih Dokter Terima Nana. kasih. Jadi Pak Dan, Bapak Ibu sekalian, itu Pak yang Dan, memang bentar. silakan Bisa, Prof. bisa, Bu Nana. Ini waktu saya di staf khusus menteri itu memang sudah ada rencana mau merevisi Permenkes itu Bu, ya, Permenkes yang kelas A kelas B itu ya, karena itu udah nggak cocok lagi dengan eh, apa ya situasi lapangan ya. Apalagi sekarang dia tadi PIC atau mungkin dental center pun bisa bisa terima pasien dari Australia tuh ya, itu bukan kelas kelas B ya. Iya. Monggo Pak, itu dengan Pak Sunarto ya, direkturnya. Iya, Ganti bukan. Dokter Yanti sekarang, Oh, Dokter Yanti sekarang Dr. Herman, Yanti. PPKR. Sekarang ke Bu Yanti, ya, ke Dokter Bu Yanti Yanti ya. Herman. Oh, Oh iya, yang dulu di Mutu ya, dulu di Mutu ya Bu ya. jadi ke pengembangan, Bro. Ya, Oke. Coba deh, Pak dulu di Adanti Mutu ada ya, sempat dulu di Mutu. tolong beri masukan dong ke Siap, Kemenkes Prof. apa yang kita butuhkan untuk merubah Permenkes. Pak Menteri saya yakin sangat sangat apa mendukung kalau misalnya dari komunitas ini ya, ini bikin audiensi aja untuk usulan itu Pak Permenkesnya diubah gini gini gini. Gitu. Dengan Pak sini kan sing ketua Pak Menteri tuh Pak Ivan Ya, sini ya.
Betul Ya, nggak Pak? Prof. Ya. Asal logikanya jalan-jalan loh Pak. Iya. Jaket saya ganti terus Pak sama Pak Menteri, ntar dia pusing. Ntar dia Oke, oke. ngapain lagi Ivan sini ketemu saya lewat. Izin, Ini Prof. jaket baru lagi. Iya. Iya. Oke, makasih. Ya, izin, Terima Prof, kasih, mungkin Prof. untuk revisi. Silakan Bu Untuk Nana ya. revisi, Prof, izin. Memang kami me- menjadwalkannya sih untuk tahun ini mungkin kita bisa segera memproses gitu ya. Outputnya diharapkan tahun ini kita akan bisa melakukan revisi terhadap Permenkes 6. At least untuk draft finalnya sudah selesai tahun ini gitu, Prof ya. Kemudian mungkin mengabarkan ke Prof Laksono juga ini terima kasih yang kemarin Prof yang untuk pusat diagnostik kami sudah mulai verbalnya sudah sampai ke sekjen. Siap, makasih Dokter Nana. Eh, jadi ini dari tadi kita banyak banget ngobrol mengenai produk ya. Kalau dari topiknya Prof. Laksono itu mandatnya lah produk dan harga. Jadi produk kita tadi ngomong mengenai SDM, layanan unggulan, rumah sakit sendiri, pelayanan dan seterusnya. Mengenai harga ini kenapa jadi dalam topik sebetulnya adalah karena 80% of our citizen itu banyak terbangnya ke Malaysia dan mereka banyak berbelanja di sana dan sangat driven by price dan happy dengan outcome-nya. Menurut para narasumber, bagaimana? Apakah ada kesempatankah, apa benar sebetulnya kita tuh kalah secara price competitiveness dengan Penang atau itu cuma semu atau persepsi saja? Menurut dokter gimana? Para narasumber. Mungkin saya mulai dari dokter. Baik, makasih. Jadi pertama harga itu memang salah satu apa namanya faktor ya. Tapi kalau kita lihat kita pernah ada internal study di dengan pharmaceutical company, kita mencoba untuk mengakses eh, alasan kenapa pasien pergi berobat ke luar negeri khususnya untuk fertility treatment. Price itu jatuh di nomor 4 Pak. Jadi nomor satu itu adalah trust. Jadi kalau kita bicara tentang trust, trust itu comes back with brand perception, Pak. Pada saat Anda bilang bahwa saya mau kecap, saya pakai brand lah katakanlah kecap ABC di kepala kita tuh udah nempel, Pak. Sebagian hampir 90% orang Indonesia kalau beli kecap tuh kecap ABC, gitu. Tapi kalau kita bicara tentang apakah itu yang paling bagus sih belum tentu, karena ada orang akan melihat pada saat dia mencoba mengenai segala macam. Jadi trust itu nomor satu, Pak. Tapi yang kalau poin mengenai price, saya rasa ini memang kita perlu identifikasi, Pak. Jadi memang ada beberapa cross kementerian yang perlu ada koordinasi juga, khususnya untuk aspek kita kalau memang fokuskan kepada certain geographical area atau certain produk yang memang nanti akan mendapatkan so-called insentif yang akan di cross compensate dengan barangkali ada additional revenue di tempat lain. Dan itu yang terjadi di Penang kan, Pak. Tapi memang itu sesuatu yang memang di driven by local government initiative. Sehingga itu yang kita lihat bahwa 80% dari seluruh pasien mereka itu datang dari mostly dari Indonesia dan mostly dari Medan gitu, dari eastern part of Sumatera. Nah, poin yang saya juga mau angkat, Pak, adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memulai pada saat ini, Pak. Price is one, tapi kalau kita kembali ke trust, alangkah baiknya kalau memang katakanlah kita ini secara keseluruhan pada saat kita memulai implementasi mungkin perubahan peraturan, Pak, adalah dengan inisiatif evaluasi dari service level kita, Pak. Jadi mungkin kita bisa menginitiate NPS score, NPS dari apa namanya net promotion score dari rumah sakit yang ada yang katakanlah kita ambil sebagai sampel. Jadi data ini akan menjadi suatu referensi kita bahwa kita mungkin masih jauh dari PR kita. Mungkin variasi dari sampelnya kita bisa lakukan bersama. Dan I'm really wide open to discuss from the health economic side-nya dan mungkin kita bisa bikin cross collaborative group, kita bikin suatu assessment bersama. Pak Andri mungkin bisa masuk dari sisi pengalaman dan juga kita dari akademik kita akan masukkan di situ, Pak. Itu hanya suggestion aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih dokter. Penting sekali. Saya rasa itu perlu ditangkap mengadakan kolaboratif itu pengikut apa. Dan ngomong soal trust tuh, thank you dok untuk persepsi itu. Karena kita sama ini kan suka mengkambing hitamkan seolah-olah oh ya government Malaysia sangat suportif dan ada berapa oh ya uh, insentif dan lain sebagainya yang diberikan kepada pelaku-pelaku di sana sehingga lebih kompetitif.
Mungkin ada dari tim lain, Dr. Hermes, Dr. Andri, mengenai harga ini. Pak, ini sebenarnya ya. Silakan, Berani Prof. nggak pameran di Malaysia, Pak? Iya, betul. Berani nggak teman-teman industri ini untuk memaparkan produk Pameran apa? di Tunjungan Plaza aja belum sampai, Prof. Enggak, kita masuk kalau Malaysia ke sini berapa kali kita ke sana juga dong. Berani nggak teman-teman? Nanti saya bisa uh, uh, cari tempat sana, Pak. Ya sejauh-jauh Prof, pamerannya di airport kita aja. Iya, Mana? betul. Di airport, Lebih murah, Prof. juga sama InJourney. Habis itu kalau perlu Boleh, kita boleh, boleh itu. di situ Pak. Bisa. Coba deh, jadi kita perlu yang konkret, Pak ya. Jadi jangan sampai kita ngomong terus loh, Pak. Nih. Eh, Ya, Prof. ya, Silakan. coba deh, Pak. Itu betul, Pak. Sini kalau mau di airport bisa. Ya. Jadi kalau nanti kalau butuh akses ke Malaysia, saya juga punya beberapa teman di sana. Bisa kita bikin juga, mungkin nggak perlu pameran dulu ya, tapi apa seminar di sana bisa juga. Tapi saya butuh para pembicara Indonesia yang betul-betul sudah bisa produknya jelas, price-nya jelas, Pak. Itu aja. Ya, Ya. ya, Prof. Hmm. Tapi sesuai diskusi hari ini, Prof, sebetulnya izin nih. Kayaknya kita lebih mengutamakan nahan outbound dulu ya, seperti bahasanya Dr. Hermes tadi Hmm. itu kayaknya. Kalau nahan outbound sebetulnya musuh kita adalah para, ya saya sebut aja KPJ Healthcare yang suka pameran di mall-mall itu Hmm. yang kita harus tandingin jujur aja sih, Ya, menurut yang saya. kedua. Tapi tadi kita bagaimana actionnya tuh Pak. Kita harus pikir juga ya Pak ya. Jadi sesuatu yang betul-betul beraksi itu Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Prof. Mungkin Dr. Andri? Ya, saya rasa Dr. Hermes, Dr. Ivan, dan mungkin Dr. Reza ya di Mandaya ini sudah memiliki keunggulan ya Center of Excellence yang sangat bisa dipajang di showcase gitu ya. Saya seingat saya dulu 2007 pertama kali saya diundang ke Malaysia, Truly Asia, itu mereka jauh sekali substandar sebenarnya dibandingin Singapura, tapi mereka pede bikin expo. Bahkan ada satu layanan yang belum jelas evidence base-nya, mereka berani show off. Kemudian ada layanan dental klinik yang aksesibelnya sulit, amenitiesnya biasa aja, tapi dia pintar mengemas, menjual. Begitu saya kembali ke Indonesia, saya sempat sih membandingkan bahwa sebenarnya zaman itu aja sudah banyak healthcare provider kita yang bisa. Tapi ya ini tadi support support dari regulasi dari pemerintahnya kuat banget ya untuk melakukan ekspor. Dan Nun Sewu 2008 mereka sebenarnya saya undang di Bandung waktu itu kita bikin expo. Beberapa yang aktif masuk adalah Saim Darby, sekarang jadi Ramsey. Dulunya Subang Jaya Medical. Mereka unggulannya adalah minimal invasi pakai gamma knife untuk tumor otak. Kemudian Rumah Sakit Pantai Group, dulu masih 49% itu sahamnya Parkway. Jadi masih kuat sekali dia untuk dana marketing. Nah, jadi beberapa rumah sakit yang kuat ini yang saya rasa mungkin Indonesia sekarang sudah makin banyak ya. Tantangan dari Prof itu bisa dikemas. Tapi mungkin kelihatannya Malang aja deh yang buat saya sudah mau hibernasi di kampung aja nih. Baik, makasih Dr. Andri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah di ujung daripada diskusi. Terima kasih banyak atas kehadiran dalam diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Spesial buat para narasumber, Dr. Andri, Dr. Reza, Dr. Ivan sini, Dr. Hermes. Terima kasih banyak buat waktu dan sudah pemaparan yang sudah sangat berguna sekali di siang hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa kita tindak lanjuti seperti Prof. Lakso tadi bilang. Prof ini dari dulu udah ngawal kita, tapi beliau gemes karena harus ada actions gitu ya Prof ya. Jadi saya akan terima tantangan Prof untuk membantu Prof dan juga ini pasti kita harus dukung Kemenkes juga dan Kemenpar. Tadi saya nggak lihat ada dari Kemenko, mudah-mudahan ada juga ya. Jadi memang ini semua perlu terus bergerak kita membangun komunikasi dengan government. Kita sebagai pelaku juga jangan menyerah dan saling belajar seperti kali ini. Saya nomor Dokter Nana ditanya di grup ini. Nanti saya monggo dokter kalau mau di-share. Jadi saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dokter Ivan, Prof. Laksono, Dokter Andri, Dokter Hermes, Dokter Reza,
Dan semua Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ardantia telah memandu kita dalam diskusi siang sampai sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup diskusi hari ini, kita akan menyimak penutup dari Profesor Laksono. Monggo Prof Laksono dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya simak ini ya, diskusi yang sangat menarik ini ya, dan oleh para pelaku-pelaku di lapangan ya. Ini sangat penting ya, mereka yang betul-betul action ya. Nah, ini sekarang menjadi pertanyaan besar memang ini Pak Adanja ya, dari diskusi ini kita harus berani untuk membuat semacam plan of action-nya Pak. Nah, ini jadi sampai titik tentu kita gagal ya kita gagal, tapi kalau kita hanya bicaranya nggak akan maju-maju Pak ya. Nah, salah satu hal yang menarik ya, ini mungkin kita perlu lihat ya seperti Pak Hermes ya, itu kan contoh dari action atau kegiatan yang bisa mengundang orang asing ya Pak. Ya. Nah, sekarang kita juga bisa bisa nggak transprovinsi Pak, antara kota antar provinsi Pak. Jadi turisme yang bisa orang Jakarta pergi ke Bali untuk MCU Pak. Ya. Atau orang Surabaya pergi ke Guci untuk healing onsen misalnya seperti itu ya. Atau pasang implan gigi di eh, mana Batu Raden misalnya Pak. Nah ini. Jadi kita tuh 250 juta orang ya. Ini termasuk yang inginkan rambut itu ya misalnya ya. Ini bisa nggak kita ada actionnya tuh Pak? Nah nih, ini saya hanya bisa berharap di teman-teman yang action ini untuk bisa berani dan jadi usulan saya masyarakat ini apapun namanya ya nanti bisa masyarakat medical tourism atau health tourism atau apapun juga ya itu punya forum annual meeting Pak. Sekarang kan belum ada Pak ya Pak Adan ya, belum ya atau Pak Niko ya, belum ya. Belum ada, Prof. Bahkan lembaga tertinggi untuk pengelolaan Indonesia Health Tourism sebetulnya juga kita belum punya. Ya makanya kita adakan aja Pak, kita adakan annual meeting ya nih supaya kita itu tahu ada perkembangan yang baik atau enggak nih. Ini yang kalau enggak nanti 10 tahun lagi kita kumpul ya sama aja bisa terjadi loh Pak nih. Nah, ya nih. Saya kira ini sebagai penutup, nanti ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir ya Pak Adenda ya, nanti karena Pak Adenda akan Siap, jadi siap, Prof. koordinatornya untuk produk and price nih Pak. Ya, nanti kita akan ada kegiatan lagi, tapi sifatnya akan mendorong ke arah operasional termasuk business matching atau kerjasama bikin produk dengan Pemda-Pemda macam-macam ya. Nanti kita akan lakukan hal-hal yang operasional tadi, maksud bagaimana mungkin dari Mas Hermes dari Bali ya, itu kira-kira gimana nih Pak dengan gubernur baru yang lebih baru ya, itu ada perubahan policy nggak Pak? Lebih banyak quality tourism Pak ya, tidak tourism yang backpacker tuh Pak ya. Nah, ini gimana dampaknya? Nah, oke ya, nanti kita akan fokus ke eh, produk-produk yang jelas dan pricingnya jelas ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono. Baik Bapak Ibu, sudah berakhir diskusi online menjawab tantangan untuk harga, produk, dan daya saing dalam pengembangan medical tourism di Indonesia. Untuk reportase, materi, dan tayangan ulang dapat diakses 1 kali 24 jam di website kami medicalwellness-indonesia.net. Saya Lia mewakili seluruh tim yang bertugas pada siang hingga sore hari ini. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kurangan selama membawakan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Dok.